الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن من جميع أولياء الله وأصفيائه خصوصا بروح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدة فاطمة الزهراء وحسن سيد الحسن والحسين وذريتهما الجميع وسلم وروحهم أن الله يتكشف بالرحمة والمغفرة ويزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وولودهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وقراراتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر بطاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بعشرة وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليه جبريل وبلغها السلام من الله الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفن بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشاهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat limpahan taufik dan hidayahnya juala serta dipanjangkannya umur dan disehatkannya badan
sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di malam yang mulia ini, dan di waktu yang mulia ini, yaitu dengan tujuan dan niat yang sama, yaitu memperingati haul Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, yang mana mudah-mudahan dengan kita berhadirnya di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, mencurahkan rahmatnya kepada kita sebaratan, dan mudah-mudahan kita bertahan dapat berkat dan syafaatnya, dan juga mudah-mudahan dengan berkat kehadiran kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, dosa orang tua kita, dan dosa seluruh keluarga kita, dan juga mudah-mudahan dengan sebab kehadiran kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengabulkan apa-apa yang kita pinta, apa-apa yang kita hajatkan daripada urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan juga selalu tercurah kehadiran besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para pengikut tabi'in tabi'at ila yaumil qiyamah. Adapun setelah itu, marilah sama-sama kita dengarkan, yaitu daripada pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah, dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Mudah-mudahan kita sabarataan termasuk orang-orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Dengan sebab itu jualah Rasulullah pun cinta juga kepada kita sabarataan. Karena cinta ini penting, cinta kepada orang soleh, kepada orang-orang yang disayangi oleh Allah itu penting. Karena kita ini di akhirat karena tergantung kecintaan kita di dunia lawan siapa. Bila di dalam dunia kita kecinta senang dengan orang-orang soleh, maka di akhirat pun insya Allah kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Ujar Rasulullah di dalam hadis, al-mar'u ma'aman ahab, atau riwayat yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu ya Rasulullah akan dikumpulkan karena di hari kiamat di akhirat beserta orang yang dia cintai. Siapa yang dicintainya di dunia, maka karena di akhirat berkumpul lawan yang dicintainya tadi. Di dunia ketujuh misalnya cinta benar lawan orang para artis. Kalau ketujuh benar, idola akan benar di dunia nih. Ketujuh benar sampai misalnya guntingannya menurut kayak artis tadi ya. Karena cintanya tadi, maka karena di akhirat dikumpulkan lawan artis tadi. Artisnya orang kafir, maka berkumpul lawan orang kafir. Makanya kecintaan ini penting. Kita arahkan khusus anak-anak kita mulai dari halus ya Allah. Jangan sampai yang dicintai itu bukan daripada orang-orang soleh. Karena penting benar kecintaan ini. Kita mengharap apa namanya mengharap amal ibadah kita ya, hendak masuk ke dalam surga kami. Ya kalau setiap hari ini kita dosa terus, kita maksiat terus, ada yang baiknya kalau kuat, dan banyak salahnya kan. Kita ini kada baik ilmu, kada alim. Banyak maksiat terjadi, masuk surga itu alih, dan banyak maksiatnya. Salah satu caranya, jalannya ialah dengan kita senang apalagi cinta kepada orang soleh, insya Allah kita dapat syafaat sedikit dan berkah. Jangankan cinta, orang yang kenal dengan orang soleh pun ada manfaatnya. Apalagi cinta sayang ketujuh, mengidolakan benar orang soleh itu, orang wali itu pasti sudah dapat syafaat sedikit. Kan disebutkan di dalam suatu kitab yang bernama An-Nawadir. Pentingnya kecintaan kita lawan orang-orang soleh.
Di sana disebutkan ada seseorang ahli maksiat. Hidupnya di dalam dunia ada terkenal dengan kebaikan. Dari awal hidup mungkin sampai meninggal, gawinya itu ada yang bagusnya. Maksiat ini digawinya. Suatu ketika meninggal, anak dimasukkan ke dalam neraka sudah, diponis masuk neraka sudah, karena gawiannya tadi di dalam dunia ada kebaikan sama sekali. Ketika anak dimasukkan ke neraka oleh malaikat, jar Tuhan tunggu dulu. Jangan dimasukkan dahulu wahai malaikat. Takuni dahulu. Siapa tahunya di dalam dunia cinta lawan orang soleh, kenal lawan orang soleh, patuh dekat dengan orang soleh. Takuni dahulu kepada malaikat. Takuni sekalinya ada rasa cinta lawan orang soleh. Artinya kada kenal kata orang soleh, ada tahu orang soleh, kada kenal siapapun karena kada tahu. Munjir itu jadi malaikat, masuk ke dalam neraka ya. Ada lagi pertanyaannya tadi kada kau menjawab. Mbak itu kurang jar Tuhan pulang jangan. Takuni kurang siapa tahu marahnya sama lawan orang soleh. Munya sama masukkan ke dalam surga jar Tuhan. Ini siapa ngarang adalah pentingnya ya, kalau ngarang ini kita pun penting ya, jangan sampai ngarang itu sembarang. Harus membuat orang-orang soleh ya, kalau supaya kelakuannya kayak orang soleh tadi juga. Ujar Tuhan takuni ngarangnya dulu sama lawan orang soleh. Ketika ditanya sekalinya ngarangnya ada sama. Siapa ngarangnya mungkin lah? Jihantang mungkin ngarangnya adalah orang bahari ya. Anak mengambil ngarang di dalam Al-Quran, bagus mengambil ngarang saja di dalam Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran itu ada bacaannya nara jahannam, jadi orang ini ngarangnya anak jahannam. Ada tahu artinya? Jahannam itu artinya neraka. Dikira-kira bagus jadi dalam Al-Quran tadi yang ada di dalam Al-Quran kira bagus ngarang anak Fir'aun. Dikira-kira bagus Fir'aun, padahal Fir'aun adalah orang menghibur kaya yang dilaknat Jadi jangan sembarangan ya, karena kita memarah anak itu adalah suatu kewajiban. Suatu kewajiban bagi orang tua mengarani anaknya yang bagus. Itu ada suatu kewajiban bagi orang tua. Nah, ketika di zaman Rasulullah, di zaman Sayyidina Umar, ada seorang anak mengadu lawan Rasulullah. Ujar ngaranya nang kuitan mengadu lawan Sayyidina Umar. Ada kuitan mengadu lawan Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, anakku itu dah durhaka benar lawan aku, ada maasi kepadanya. Akhirnya dikiau kata-kata tadi. Setelah dipanggil kata-kata tadi didakoni kenapa? Jika kada maasi lawan abaikan, durhaka yang abaikan kada maasi dipadani. Ujian anak tadi, abahku nang durhaka lawan aku. Dia Sayyidina Umar anak. Abahku itu mengarani aku ini ada bagus. Jadi apa ambihannya? Apa namanya kelakuanku itu kada bagus dia. Ini kan ngarang ini berpengaruh lawan kelakuan lah. Ngarang itu berpengaruh. Ujar anak tadi, abahku mengarani aku, wahai Sayyidina Umar kada bagus. Makanya kelakuan itu akhirnya ujung-ujungnya kada bagus dia. Ditakuni siapa ngarani kan? Misalkan itu kada bagus ngarani. Oh, ujar Sayyidina Umar berarti ikan wahai sekulat ikan menghaka lawan anak. Karena termasuk daripada kewajiban setelah mengarani anak dengan nama yang bagus itu adalah kewajiban orang tua. Awal ya kalau Ahmad, Muhammad, karena anak itu anak pendahuluan masuk ke dalam surga. Orang mengarang Ahmad kalau Muhammad itu anak pendahuluan masuk ke dalam surga. Penting ya. Ujian Tuhan tadi artinya sama dengan orang soleh. Ketika ditakuni ada dia, ada sama dia. Ujian mereka itu masukkan ke dalam neraka. Ya Tuhan jangan tahu. Siapa tahunya belum di dunia pernah sekali berjumpa atau mendengar sekali orang soleh, mendengar orang yang siapa tahu. Ya Tuhan yang pernah di dalam dunia pernah sekali di dalam dunia mendengar orang soleh. Ketika ditakuni ditanyai sekalinya ada di dunia, ada pernah juga. Cuma ujarnya sekali ulun ada ketika ulun berjalan di padang pasir, mengarah mereka di padang pasir. Ketika berjalan di padang pasir ada seseorang walut lewat dengan berkuda, yang mana kudanya tadi sampai debu kudanya tadi mengenai baju ulun. Jika kalau ulun daripada debu dengan seseorang tadi, bak kuda mengendarai kuda cepat benar, laju benar. Ulun takuni siapa datang? Bak kuda itu kalau lajuan ujar kurang nang dihigani itu adalah si Abdul Qadir Jailani namanya. Orang wali, orang saleh, bukan itu. Jangan orang ahli maksiat tadi.
itu benar. Intinya kalau di dalam dunia pernah mendengar orang soleh sekali itu benar. Ujar Tuhan dengan sebab itu tadilah masukkan si Tuhan ini ke dalam surga. Nah sekali dia mendengar orang soleh dapat manfaat, dapat syafaatnya lah. Apalagi orang yang bujur-bujur kecintaannya ya kayak yang diidolakannya orang soleh, orang makanya penting kecintaan ini ya kan? Penting benar kita tanamkan kepada anak-anak kita khususan itu siapa yang mencintainya, siapa yang diidolakan. Jangan sampai memusuhi, jangan sampai kalau kata jual orang soleh bahaya. Itu alamat mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah benci dengan orang soleh. Orang lain itu alamatnya tandanya orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, karena matinya pada bagus. Banyak berapa banyak kisah adalah orang anak mati ada kalau mengucap kalimat syahadat, betul kalau kalimat dilajari ditalkin supaya mengucap kalimat syahadat, ada kalau mengucapkan ketika ditakuni, ketika ditanya, sekalinya di dalam dunianya ada ketujuh lawan wali situ, lawan orang soleh situ, bencinya, ada senang, akan memasuki, gara-gara itu terdilah orang tadi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan sampai kalau di dalam hati kita ini ada ketujuh lawan orang-orang soleh, terus kita tanamkan rasa cinta kepada orang-orang soleh. Penting benar kecintaan kepada orang-orang soleh. Kali ini syafaat dalam Al-Quran insyaallah di hari ini. Mudah-mudahan kita saya termasuk orang-orang yang mencintai Sayyidah Khadijah sehingga Rasulullah pun cinta kepada kita juga. Dan lagi atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat membantu Nabi Muhammad SAW penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan lagi menyaksikan pada hari dibangkitnya Rasul utusan Tuhan seluruh sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu bermula. Ini adalah sebahagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Ini adalah tujuan itu daripada pembacaan manaqib atau tujuan daripada dikarang manaqib. Ulama-ulama kita mengarang manaqib orang-orang soleh, orang-orang wali itu ada 3 tujuan. Yang pertama supaya di tempat di mana di situ dibaca akan manaqib orang soleh tadi supaya diturunkan Tuhan rahmat, supaya diturunkan Tuhan rahmat. Karena rahmat inilah karena membawa kita ke dalam surga. Berdatangan manusia. Jadi Rasulullah masuk surga dengan sebab rahmat Allah. Ada dengan sebab amal banyak ada yang lain kecuali hanya dengan sebab rahmat Allah berdatangan. Yang kami dari sahabat wahai Rasulullah masuk surga dengan sebab rahmat Tuhan juga. Aku pun dari Rasulullah masuk surga itu karena dengan sebab rahmat Tuhan juga. Jadi rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan juga yang menyebabkan kita ini karena masuk ke dalam surga. Perlu kita ketahui rahmat Tuhan itu turun adanya yaitu di mana di situ dibacakan manaqib atau di mana di situ dibacakan daripada Al-Qur'an. Itu mengundang rahmat. Rahmat ini penting bagi kita yang adalah ini yang menyebabkan kita akan masuk ke dalam surga. Insyaallah di sini tadi insyaallah kita ada ragu kan. Insyaallah di sini diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana itu tadi adalah tujuan para orang-orang saleh yaitu mengarang daripada yaitu manaqib. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua tujuan para ulama mengarang manaqib ini kadang lain ialah supaya kita kawan menuruti, supaya kita kawan mengambil pengeluarannya tata cara kehidupan siapa supaya kita tahu menuruti. Misalnya kan dibahas karena itu ada yang manaqib itu kan itu daripada kisah cerita daripada kehidupan orang-orang soleh yang bagus-bagus lah. Jangan anak bawa manaqib juga misalnya apa gawiannya yang ada di nama bagusnya itu orangnya lain mana manaqib
manaqib itu ialah cerita yaitu yang mana di dalam kehidupan tadi yaitu yang bagus-bagus ini itu artinya manaqib. Itu tujuan dikarangnya manaqib tadi tidak lain supaya kita kalau menuruti daunnya sidin sekurang-kurangnya. Kalau berniat barang dalam menuruti seluruhnya kada tahu kita ya kalau cuma ada di dalam hati yang penting dan kita dulu berusaha untuk menuruti mengumpati kelakuan daripada sahibul manaqib. Itu tujuannya itu dikarang manaqib. Yang ketiga ujar ulama tujuan dikarang manaqib itu ialah supaya menimbulkan rasa cinta. Ini yang penting benar ya supaya timbul rasa cinta. Kita tahu kisah Sidin luar biasa kehidupan Sidin. Maka karena di situ saja timbul rasa cinta. Aku keramat Sidin luar biasa kayak ini, keramat Sidin bagus benar. Makanya timbul karena rasa cinta. Karena rasa cinta itu ya kalau Jamal Habib Abdullah bin Sa'ad bin Haddad di dalam kitab Sidin yang bernama Risalatul Mu'awanah menjadi Sidin rasa cinta itu rasa mahabbah itu pada timbul kecuali dengan harus mengenal dulu. Ya, kalau makanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Pada kalau cinta dan sayang itu timbul kecuali harus kenal dan melawan seseorang. Harus tahu dan riwayat hidupnya siapa, kelakuannya siapa, kelebihannya siapa. Disitulah karena timbul rasa cinta kepada dunia tadi. Itu adalah tujuan daripada dikarangnya manaqib ini. Itu adalah untuk menambah rasa cinta kita kepada Sayyidah Khadijah, kepada orang-orang saleh. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah SAW. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik, akhlak terpuji dan jujur dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya yang bernama Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin di dalam perdagangannya. Maisarah di sini bukan perempuan lah. Misalkan kan Maisarah itu malah binian. Kalau di sini Maisarah di sini laki-laki. Nah, ketika sampai di Syam semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembalilah baginda Al-Amin ke Makkah. Manakala sampai ke Makkah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilannya di dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin di dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan, unta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah berdagang ke negeri Syam ini 2 kali dalam sejarah. Ketika umur 10 tahun, Sidin dengan paman Sidin Abu Thalib berdagang ke negeri Syam untuk empatan lawan paman Sidin. Karena kan umur 6 tahun, meninggal, ini meninggal. Umur 8 tahun, ayah Sidin meninggal. Akhirnya Sidin umpat paman Sidin Abu Thalib. Abu Thalib ini banyak anak, Sidin ada anak ngalihakan. Akhirnya Sidin umpat juga usaha lawan paman Sidin Abu Thalib di umur 10 tahun. Sidin umpat juga lawan paman Sidin berdagang membantu yaitu ke negeri Syam. Setelah sampai di negeri Syam, ketahuan orang kan di sana telah dalam riwayat itu yang pertama orang ini kenal bahwasanya ada di dalam Rasulullah itu ciri-ciri Nabi akhir zaman. Ujar orang-orang yang ahli Buhairah, pendeta Buhairah itu berkata bahwasanya
Aku melihat wahai Abu Thalib, si fulan, di dalam anak ini terdapat ciri-ciri Nabi akhir zaman. Artinya bawa aja boleh, jangan dibawa ke anak ketahuan orang. Bila orang tua bisa dibunuh orang karena mereka di zaman itu para ahli kitab, para pendeta, mereka itu mengenal dengan sifat-sifat tanda-tanda Nabi akhir zaman, bahkan mereka lebih mengenal daripada anak mereka sendiri. Mereka itu tahu kenal bahwasanya tanda-tanda karena Nabi akhir zaman sudah tahu sudah sifatnya kayak ini, matanya kayak ini, bentuknya kayak ini, awaknya kayak ini tahu. Bahkan dia lebih mengenal mereka itu daripada anak mereka sendiri. Anak seorang kan otomatis ya, kenalnya tahu sifatnya kayak ini, ya kalau tahu lebih tahu lagi mereka dengan tanda-tanda Nabi akhir zaman. Makanya ketika Sirin ke negeri Syam tadi ketahuan seorang wanita mengadakan bahwa boleh kerja anaknya, karena bisa dibunuh orang, bisa disakiti orang. Bahwasanya aku melihat di dalam anak ini terdapat tanda-tanda Nabi akhir zaman. Akhirnya dibawa balik ketika itu pada sampai Sirin, pada sampai apa namanya 4 sampai itu sudah cuma ada sampai habis sama 4 berdagang lawan paman Sirin. Itu yang di dalam yang pertama di dalam sejarah. Yang kedua ialah ketika Sirin umur 25 tahun, Sirin berdagang ke negeri Syam untuk mendagangkan daripada dagangannya Sayyidah Khadijah. Karena di zaman Sirin, di zaman Sayyidah Khadijah, di zaman Rasulullah ketika itu orang yang paling sugih, yang paling kaya raya ialah Sayyidah Khadijah di kota Mekah sana. Bahkan diriwayatkan 2/3 kekayaan ahli Makkah di zaman itu dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Jadi 1/3-nya itu milik orang-orang lain, itu campur-campur tuh. 2/3-nya kekayaan ahli Makkah ketika itu dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Bahkan diriwayatkan pegawai Sirin kurang lebih hampir 1.000. Saking banyak, saking banyak simbiosis urusan-urusan dalam luar biasa sempitnya. Kemudian Sirin berdagang. Orang-orang Bahari itu berdagang. Itu sentralnya orang Bahari berdagang itu di kota Syam. Makanya kota Syam ini adalah sentral perdagangan. Dari mana? Dari Makkah, dari Madinah, dari Mesir. Itu pusat perdagangan tetapnya di kota Syam sana. Bahkan perdagangan ini adalah suatu harta yang paling halal. Setelah harta ganimah itu harta yang paling halal adalah harta ganimah. Yang kedua urutannya ialah harta perdagangan. Jadi orang berdagang itu harta yang paling halal setelah harta ganimah. Pertama harta ganimah ini orang berperang, orang berikan di zaman Rasulullah berperang. Nah, harta orang-orang kafir yang kalah itu karena diambilkan oleh orang muslim, itu maknanya harta ganimah. Ini harta yang paling halal nomor 1. Yang kedua ialah harta perdagangan. Yang ketiga karena harta dan hasil jauhian kita seorang berusaha, misalnya mau lahir tikar, mau lahir apa itu jadi itu harta yang ketiga yang paling halal. Kita nah itu jadi Rasulullah pun sering berdagang. Dikatakan 2 kali sering berdagang di negeri Syam. Pertama ketika umur 10 tahun, yang kedua ketika umur 25 tahun mendagangkan daripada dagangannya Sayyidah Khadijah. Khadijah telah beriman kepada Allah tidak akan menggantikan. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan Baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada Baginda Al-Amin dan bertanya, wahai Baginda Al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin? Jawab Baginda, aku tidak punya apa-apa. Berkata lagi Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik, akhlak keturunan yang mulia, elok rupanya dan kaya raya menginginkan diri engkau? Dijawab oleh Baginda, siapakah? Berkata lagi Nafisah, Khadijah. Dijawab oleh Baginda, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlaknya terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah. Kemudian bermusyawarahlah Baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau, dan mereka pun semua setuju akan mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Al-Amin khairul bariyah,
Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Thalib paman baginda berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram, dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu, anak saudara kami Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya walaupun ia tidak kaya, tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangatlah mulia. Kemudian berkata Waraqah bin Nawfal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita dari pembesar dan pemimpin kaum Quraisy, dan keturunan kalian semua daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia, dan kami sangat gembira dengan terhubung kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy, bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Kemudian berkata Abu Thalib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan keduka citaan berkat perkawinan ini. Baginda kawin berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor unta, dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhulwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda. Maka dengan sabar dan redha beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan apabila datang dari Gua Hira. Sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau minta selimuti kepada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah selimuti aku, wahai Khadijah selimuti aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawablah Khadijah dengan kasih sayang lembut dan bijaksana, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung tali silaturahim. Engkau telah memuliakan dan memberi makanan tamu-tamu. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin. Engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan dari Allah. Aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman, dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sesungguhnya telah memberi kabar akan aku oleh Rahib Buhairah dengan kabar yang nyata, dan menyuruh ia untuk mengawini engkau 25 tahun yang lalu. Ini di dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain bahwasanya Sayyidah Khadijah ketika sebelum berjumpa dengan Rasulullah sering pernah bermimpi. Di dalam mimpi sering tadi melihat nur cahaya yang luar biasa masuk ke dalam rumah Sidin. Ada nur luar biasa terang cahaya itu masuk ke rumah Sidin. Bingung Sidin mimpi tadi apa dalam? Karena luar biasa cahayanya terang benar masuk ke rumah Sidin. Akhirnya Sidin ditakut, ketika siangnya ditakutkan Sidin lawan paman Sidin bernama tadi Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal adalah pamannya Sayyidah Khadijah, orangnya buta tapi ahli kitab, luar biasa menguasai kitab. Artinya tahu tanda-tanda ciri-ciri Nabi akhir zaman. Pendeta dia seorang pendeta. Kita katakan kepada paman Sidin Waraqah bin Nawfal tadi, wahai pamanku, ulun mangkali tak mimpi kayak ini mimpinya apa dalam takbir mimpinya. Ujar paman Sidin, artinya karena di rumah hitam itu akan ada seseorang pengarangnya sepaling abdal makhluk, sepaling abdal manusia, sepaling sempurna makhluk, ialah Nabi akhir zaman. Artinya hikam ini karena cadar laki bersuami dengan Nabi akhir zaman. Karena tandanya kayak ini teman-teman karena suruh kan artinya kawin hijab orang itu adalah pengarangnya Nabi, karena Nabi yang diutus Tuhan di akhir zaman. Nah itu di dalam riwayat yang kalau di dalam riwayat ini kan ada dua riwayat disebut.
Alangkah sempurna akal dan ilmu Sayyidah Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda. Walaupun beliau sudah yakin lebih dahulu, perkataan itu selalu diingat dan disebut oleh baginda di hadapan para sahabat. Karena itu beliau mendapatkan keistimewaan yang banyak yang tiada terhingga. Bermula ini adalah sebahagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha itu awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Dan lagi adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istri Rasul dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasul dan menyaksikan ketika dibangkitkan Rasul serta menolong dan membela yaitu dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini awal-awal orang yang pertama memeluk agama Islam setelah Rasulullah kan ya Sayyidah Khadijah, ya Sayyidina Abu Bakar. Jadi awal-awal masuk Islam ialah Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah ini terkenal sebagai orang yang paling sufi di zaman. Ketika malam pertama kawin lawan Rasulullah, ujar Sayyidah Khadijah berucap lawan Nabi, wahai Rasulullah, wahai suamiku, wahai Rasulullah, apa-apa yang ulun miliki semuanya harta ulun dan seluruh apapun yang ulun miliki ulun beriakan lawan itu. Masalah yang tidak menggunakan dasar apa? Pokoknya barang yang ulun miliki dasar dia tidak akhlak yang luar biasa, kecintaan yang luar biasa itu Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah. Bahkan di dalam riwayat telah yang Allah sampai-sampai kan Sayyidah Khadijah mengucap habis harta sendiri habis sudah luar biasa dan terkenal sufinya dikorbankan sendiri dasar perjuangan Islam. Itu tegaknya agama Islam. Akhirnya sampai-sampai di dalam riwayat Sayyidah Khadijah berucap kepada Rasulullah, wahai suamiku, wahai Rasulullah, jikalau ulun kaya sudah meninggal, sudah mati, sudah wafat, sedangkan perjuangan Islam ini masih butuh lagi dengan biaya, masih butuh duit, masih butuh keperluan, atau dia misalnya hendak menyebarangi lautan untuk berdakwah, ujar Sayyidah Khadijah, maka tabuklah kubur ulun, jadilah kubur ulun, jadikan tulang belulang ulun untuk perahu kesentian menyeberangi daripada lautan itu. Luar biasa Sayyidah Khadijah sampai sini mengucap di sini ulun berela tulang belulang ulun yang jadikan perahu untuk yang menyeberangi lautan untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam. Ini luar biasa, itu jasa yang harus Sayyidah Khadijah ini lawan kita khususan kepada umat Islam. Makanya kita memperingati ini tujuan kita untuk rasa syukur kita, ya Allah, rasa terima kasih kita kepada Sayyidah Khadijah. Karena sejumlah yang luar biasa yaitu daripada untuk terbentuknya agama Islam, tersebarnya agama Islam ini itu daripada ada berkat daripada jasanya Sayyidah Khadijah. Salah satu kita mensyukurinya dengan cara yaitu dengan kita mengadakan peringatan daripada pembacaan manaqib. Ini adalah bukti syukur kita. Karena orang angkat itu juga syukur ditambah Tuhan. Karena kita kadang bersyukur, kadang disiksa Tuhan. Kita diberi nikmat oleh Allah, kalau kita syukuri maka akan dapat azab oleh Tuhan. Sebaliknya kalau kita syukuri nikmat yang diberikan Tuhan tadi, yaitu insya Allah akan ditambah Tuhan. Bukan hanya nikmat yang ada dikuatakan Tuhan, bahkan ditambah Tuhan. Allah in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur maka aku tambah nikmat tadi. Sebaliknya jika kalian kufur, kalian mensyukuri nikmatku dari Tuhan, maka azabku sangat pedih. Ini adalah bukti syukur kita, tanda terima kasih kita, yaitu dengan kita memperingati yaitu haul atau bacaan manaqib Sayyidah Khadijah. Dalam ini suatu kaidah. Barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Khadijah ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau pada tiap-tiap tanggal 11 bulan Hijriah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Apabila ia berniaga, maka Allah beri untung yang banyak
lagi halal serta mudah segala urusan. Apabila dia seorang yang berpangkat baik dunia atau akhirat, maka Allah naikkan pangkatnya. Apabila dia seorang penuntut ilmu, maka Allah beri ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia dalam kesusahan seperti banyak menanggung hutang, maka membaca ia manaqib ini, kemudian kalau dia puasa menyembelih kambing dan dibagi-bagikan dagingnya, kemudian pahalanya ia hadiahkan pada Sayyidah Khadijah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayar hutangnya, dan disampaikan Allah Subhanahu wa taala akan segala hajat-hajatnya dunia dan akhirat. Cuma jangan dijadikan tujuan. Ya, kalau jangan dijadikan tujuan apa dijadikan tujuan penyembuhan, jangan. Misalnya kan aku anak yang bulan mengadakan maulid supaya sugih. Karena kalau mendengar kelebihannya tadi ya. Yang pertama itu supaya dapat syafaat sidin, ya, supaya dapat itu pandangan sidin, supaya kita dapat syafaat dari Rasulullah, dapat keberkahannya yang diharapkan. Jangan mengharap mengasuhiannya itu artinya itu itu insya Allah dapat aja ya, kalau hasilnya selama kita apabila kita ikhlas dalam. Ulama sekurang-kurangnya adalah kita hendak memperingati pembacaan manaqib ini. Karena awal misalnya hendak juga kayak orang yang halal, kan cukup saja kita bersedekah tanggal 11-nya. Apabila sedekah kita tadi kita hadiahkan kepada Sayyidah Khadijah, itu cukup saja kita termasuk daripada orang-orang yang memperingati atau membesarkan, yaitu apa namanya, itu hawal daripada Sayyidah Khadijah. Biasanya ada kawan yang Allah hendak juga kayak orang muslim di rumah mengadakan jadi langgar bukan di Sunda. Biasanya ada kawan juga, biasanya ada sedekah 10.000, disedekahkan dia tadi dihadiahkan pahalanya kesan Sayyidah Khadijah, itu pun dia ulama termasuk daripada orang yang artinya empat juga, itu hasil juga daripada fadilah, itu mengadakan itu peringatan haul atau pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah. Sedikit kita yang terakhir daripada yaitu karamat-karamat tadi. Sahdan setengah daripada karamat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bahwa kebanyakan orang yang bermukim di Makkah hendak ziarah ke makam Rasulullah, tetapi mereka tidak punya harta benda, maka ziarahlah mereka ke makam Sayyidah Khadijah. Dengan berkah Sayyidah Khadijah dapatlah mereka harta untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi setengah daripada kerabat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang ahli Makkah mempunyai anak sakit keras, tidak mampu untuk mengobati. Manakala dilihat anaknya bertambah sakit, maka datanglah anak, maka ditinggalkan anaknya dan menuju ia ke makam Sayyidah Khadijah dan bersedekah ia semampunya, kemudian menuju ke kubah Sayyidah Khadijah serta bertawassul ia kepada Sayyidah Khadijah. Maka manakala kembali ia ke rumah, ia dapati anaknya tadi sadar dan berpeluh sehat kembali seperti semua. Adalah yaitu daripada sebagian karamat Sayyidah Khadijah. Tujuan yang Allah disebutkan karamat para awliya itu adalah untuk menambah kecintaan kita. Bahkan kemudian paling tinggi disebutkan yang Allah mengaku karamat orang soleh itu supaya menimbulkan rasa cinta kita lawan sidin tadi, tambah rasa cinta kita, rasa yakin kita lawan sidin. Itu tujuan daripada itu disebutkan manaqib. Yang terakhir di sini, adapun syarat kita ingin mendapat karamat sahabat atau para awliya Allah, yaitu dua cara. Yang pertama, hati kita yakin bahwa orang itu adalah orang yang hampir dan mulia dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan tiada syak dan ragu-ragu. Ini syarat daripada supaya kita dapat madat atau sir orang-orang saleh tadi. Yang pertama, kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya orang itu adalah orang yang hampir di sisi Allah, pangkatnya derajatnya itu tinggi. Jangan ada keraguan, karena tergantung keyakinan kita sedikit kita dapatnya. Nah, kita belajar ilmu juga dalam perguruan kita, saat ketika kita keyakinan kita dalam perguruan kita, hormat kita dalam perguruan kita, sedikit kita dapat padatnya sirnya daripada guru tadi. Nah, karena al-madat dikadril masyhad, madat bantuan orang-orang soleh itu tergantung masyhadnya, keyakinannya
kesaksiannya lawan gurunya, hakikatnya sebesar apa keyakinan lawan orang saleh, itu juga kita dapat madatnya hasilnya. Kan? Disebutkan dalam hadis awalnya sebenarnya di hadar maut pernah dulu kan kejadian orang seseorang mengatakan alhamdulillah 3 orang ada beranak, bininya teman lawas benar ada beranak, bininya nih lawas ada beranak berapa puluh tahun sudah ada beranak ya. Akhirnya datang kepada seorang habib, seorang alim, seorang wali, seorang saleh yang bernama Al Habib Abu Bakar bin Shalih Al-Utsaimin. Beradu dalam kesadaran saya, wahai Syekh, wahai orang alim, orang saleh yang terkenal, katanya doa yang mustajab, doa apa kami nih supaya diri kami tenang. Berarti ya kan karena mau sudah kami anaknya banyak kami desain anak, mau sudah desain anak doakan kami pujar sedin, kayak izin kan dikubur di pihak sana ada pekuburan mustajab doa di sana, jadi kembali doa di sana soal dikabulkan Tuhan, doa membentang datangnya di kuburan sana malamnya sepulang dari kuburannya berdoa di sana insyaallah dikabulkan Tuhan di sini. Akhirnya datanglah orang 3 laki-laki tadi ke kuburan di pihak sana. Datang ke sana berdoa, lalu cari-cari kuburan itu terdapat, akhirnya berdoa di sana. Setelah berdoa berikannya beberapa bulan kemudian sekalinya bininya tadi masing-masing 3 orang tadi batianan hamil, hamil berapa alhamdulillah. Ini batianan kabul menjadi. Ketika beberapa bulan 9 bulan lagi, akhirnya kan bininya tadi 3 orang tadi masing-masing beranak bininya kan. Nah akhirnya jumlahnya anaknya beda-beda. Anak yang laki-laki yang pertama bininya itu sehat, bagus, sigar, bugar, sehat kalau cacat. Ada bini yang laki-laki yang kedua, anaknya sehat, dia cuma ada cacat, anaknya lahir dia cuma ada cacat, ada cedera mungkin tangannya kan ada sesuatu yang cederanya ada cacat. Ada sehat anaknya. Ada pun yang ketiga, laki-laki yang ketiga dari bini melahirkan dia, cuma langsung meninggal. Nah ada sama beda-beda, ada yang sehat, ada yang cacat, ada yang meninggal langsung. Akhirnya bingung mau 3 orang tadi. Datang pulang kepada Al Habib Abu Bakar bin Shalih Al-Utsaimin, pulang wahai Habib, kenapa kami dapat anak alhamdulillah, cuma kami beda-beda, ada sama. Pulang meninggal, saya pulang hidup, mencacat, saya ini juga sebagus. Beda-beda. Oh iya Al Habib Abu Bakar bin Shalih. Itu gara-garanya keyakinan etika kepada orang yang di dalam kubur orang saleh itu tadi ada yakin beda-beda keyakinannya. Yang saya itu kan jadi anaknya mati sini karena itu ada yakin orang saleh orang wali pada kali-kali saja di dalam hati ikan ketika sama dua tadi tinggi ujarnya akhirnya anak ikan balik. Yang saya ngomong kenapa jadi cacat anaknya hidup ya cacat, jadi sedih ikan keyakinan kan separuh aja lawan orang saleh di dalam kubur tadi ikan pada tapi yakin akhirnya ikan diberi Tuhan juga cuma sekedar keyakinan ikan separuh maka diberi Tuhan anak pun separuh juga ada cedera. Ada pun yang terakhir yang anak yang juga semua sehat tadi itu keyakinannya apa namanya full sempurna keyakinannya yakin bahwasanya yang diziarahinya yang berdua di situ tadinya adalah orang wali orang saleh akhirnya ini mendapat anak yang bagus jadi tergantung keyakinan kita lah kita ziarah sama kemana anak dapat madat share dari orang-orang soleh orang-orang tadi kita harus dulu yakinkan di dalam hati ini jangan sampai kita ada ragu-ragu yakin sampai baik yang pertama. Yang kedua yaitu tiada mungkir etikat kita pada kemuliaan dan kewaliannya jikalau di pekerjaannya itu bertentangan pada zahir sekalipun. Ini supaya kita dapat madat sir orang saleh orang wali tadi sendiri jangan sampai kita mungkir daripada kelakuan sini sekalipun melanggar syariat. Kalau contohnya ada di daerah kita aja dari Sanggul. Nah di Sanggul itu kan sini tiap Jumat kan ada 2 Jumat di kampung. Malah Jumat, jadi Jumat itu dimana di Makassar. Siapa saksinya? Saya kenal Maya, itu kolam kalian. Itu kolam kalian kan ketika saya kasih saksi dari Makkah ya Allah, melihat bahwasanya ketika ada seseorang tiap Jumat itu melihat orang pakaiannya serba hitam, serba hitam. Jadi sedih dia ke kolam kalian ini kayaknya dari orang Makkah ini kayak orang Bandung, kayak orang kampung, orang Indonesia. Akhirnya tiap Jumat dilihat sedih begitu kalau pengen tadi dilihat sedih sampai suatu ketika pengaruhnya tangkap sedih kita sedih bukan siapa sedih aku kemarin itu siapa
kemarinnya Abdul Somad adalah aku orang umum saya orang katakan di sini. Jadi saksinya adalah orang tadi. Kalau sini bintang di kampung kan secara zahir itu kalau sembahyang Jumat masalah boleh kan? Sembahyang Jumat itu hukumnya wajib, sedangkan sini sembahyang Jumat kan bertentangan di dalam syariat. Cuma kan orang soleh, kalau orang wali, ya kata kalau kita naik berat, karena kalau kita menyampaikan pada bagus lewat sini. Sampai kita dengan orang itu sudah dikenal orang wali, orang soleh, jangan sampai dikenal kembali daripada etikat kita pada percaya lewat sini. Jangan tidak ada mau seperti yang bicara. Tidak mau ada yang bernama Al Habib Abdurrahman Al Jufri. Ngarang Sidin Habib Abdurrahman Al Jufri. Ketika orang anak berubat tahun Sidin, orang ini putus asa sudah berubat kemana-mana sudah, ada mau ambil kadok terus ini dapat bahasa Wali itu ada mau ambil penyakit ini. Akhirnya datang Al Habib Abdurrahman Al Jufri. Sudah tanya kalau masih minta hilang, anak minta doa, anak minta tetangga. Kalinya ketika itu Sidin Abdurrahman Al Jufri tadi dia sedang bahasan mencampur berkebun di kebun sini. Akan berkebun dihadani, dihadani sampai waktu zuhur sudah Sidin sampai waktu asar pada beliau sudah tadi mencampur Abdurrahman Al Jufri tadi mencampur ujar nama udah tadi bingung. Kurang itu karena orang soleh, kurang alim, kurang wali. Kenapa? Itu sembahyang zuhur sudah harus sembahyang, asar sudah harus sembahyang. Dia lagi kenapa? Kurang alim lah ini, kurang soleh lagi. Yang buat tadi pada percaya, kira kawan sendiri. Akhirnya setelah sore, setelah maghrib, untuk menghadap dalam wajib tadi, untuk mencampur tadi, akhirnya saya diberi dijaga dihadang oleh anak obat tadi. Wahai Habib, belum kasih ini. Anak bertamu lawan pian, anak obat lawan pian. Cuma belum tahu pian itu orang soleh, orang alim, orang wali. Mau lihat tadi kan mulai juhur tadi kan ada sembahyang juhur, asar, ada sembahyang asar. Piannya orang alim, orang soleh, orang wali. Lalu dia Sidin, kadang kamu buat aku di sini orang. Di bawah sini kamar, di sana ada 9 kamar, ada 9 kamar, ada 7 atau 9. Ketika dibuka kamar yang pertama, sekalinya ada Sidin sembahyang rahatan mengaji. Kamar yang kedua ada pulang Sidin rahatan sembahyang. Sidin juga orang. Kamar yang ketiga rahatan membaca kitab. Pokoknya ibadah itu dalam kamar tadi 7 kamar tadi beribadah. Jadi kan, nah jadi Sidin kita aku berkan di kamar tadi kalau langsung orang alim itu yang jangan sampai kita tadi mengikirat kalau di sini. Secara akhirnya memang Sidin melanggar syariat sembahyang ini. Memang orang saleh. Dia karena kalau membagi tubuh, kalau membagi badannya ya kan, kalau membagi awak, adalah kita tadi kayak kemarin syarat kita untuk mendapatkan madad dari para wali-wali Allah orang saleh. Yaitu yang kedua ialah dengan kita jangan sampai memikir daripada kelakuan Sidin sekalipun bertentangan di dalam syariatnya sekalipun. Mungkin ada itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakatnya. Mudah-mudahan kita sama-sama tetap mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kehadiran kita dengan sebab kita hadir di tempat ini membaca al-manaqib ini, Allah Subhanahu Wa Taala selalu menambah kebaikan dan keselamatan dari keimanan kita. Selalu tambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu menjadikan kita, keluarga kita, anak keturunan kita daripada hamba dan saleh dan salihah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan diri kita, keluarga kita, kampung kita, daerah kita, negara kita aman, damai, sejahtera, terhindar daripada bala musibah, bencana dan azab, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala setelah memberikan umur yang panjang kepada kita, mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah
muslimah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan apa-apa yang kita pinta, apa-apa yang kita hajatkan, apa-apa yang kita cita-citakan daripada urusan dunia maupun urusan akhirat. Alhamdulillah kami wa hadirin Nabi al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله وحده والحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكر وعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.